Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini saya akan membagikan tutorial analisa teknikal yang mana kemarin kita telah membahas tutorial analisa teknikal yaitu trendline dan arah tren. Dan di video ini yang kedua kita akan membahas analisa teknikal yaitu support dan resisten. Bagi teman-teman yang sering menonton video saya tentang analisa teknikal ya, yang setiap hari dan setiap minggunya saya hanya menggunakan support dan resisten karena ini merupakan dasar dan sangat powerful untuk bagi teman-teman menggunakan analisa teknikal ke depannya. Lalu langsung saja kita akan menjelaskan apa itu support dan resisten. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ya. Di sini saya udah ngebikin sebuah gambar dan ini sangat menyambung dengan materi yang pertama atau materi yang telah kita upload kemarin. Jadi teman-teman yang ketinggalan langsung bisa cek di playlist analisa teknikal bagi para investor dan trader pemula. Oke? Nah, langsung saja yang pertama yaitu di sini saya membagi analisa ya, support dan resisten itu memiliki arti dan ya menyambung tentang tren. Nanti saya sini akan mempermudah ya. Nah, di sini yang pertama kita bisa melihat bahwa support ya itu kalau dalam bahasa mudahnya itu adalah menyokong. Nah, di sini kalau kita lihat ya pergerakan harga di saat dia sudah mengalami beberapa pantulan yang di bawah ini, maka di situ akan terjadi yang namanya area support dan disitulah yang namanya area support ya. Berarti harga tuh benar-benar disokong atau ditahan. Nah, misal ini sebuah harga ya, ini di PT Adaro ya. Nah, di sini harga itu mengalami kejatuhan dan di saat itu mengalami harga ini kejatuhan lalu kembali jatuh, maka ya itu sudah disebutnya nama dengan titik atau garis support. Nah, di sini sudah ada 3 kali namanya ya pemantulan atau harga itu disokong untuk kembali naik atau bahkan ditahan. Itulah yang namanya support. Nah, begitu juga dengan gambar yang di sebelahnya. Nah, ya, jadi itulah dinamakan titik support. Nah, oke. Jadi kalau kita melihat secara penjelasan trendline yang nyambung kemarin ya, kita melihat di sini harga dalam mengalami fase downtrend ya. Fase downtrend, harga itu lagi koreksi ya. Lalu setelah menyentuh harga support ada sedikit pemantulan ya. Pemantulan terus jatuh lagi nah sampai membentuk 3 maupun 2 bahkan ada yang 4 ya ini ya untuk pemantulannya ini itu yang dinamakan support. Lalu setelah mengalami support ya majority atau potensial yang terbesar ya harga akan kembali mantul ya atau melawan arahnya lagi yang sebelumnya itu fase downtrend menjadi fase uptrend. Itulah yang dinamakan support. Kalau kita menyambung dengan rumus trendline yang kemarin yaitu ada higher high, higher low, lower high dan lower low, itu sangat menyambung dengan support dan resisten. Nah, terkhusus di support kita bisa melihat ya, di saat harga itu mengalami downtrend ya, itu tentunya harga akan ngebentuk yang namanya higher low ya, lalu lower high ya, lalu higher low, terus ada yang namanya higher high. Nah, jadi ya higher low, terus ada higher high, higher low, higher low, baru higher high. Yang artinya ini merupakan konfirmasi perubahan arah dari downtrend ke uptrend. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Dan jadi teman-teman harus tahu nggak semuanya garis support dan resisten itu nanti itu harus sempurna ya menyentuh garis supportnya. Karena pasti ada sedikit melewati harganya ya seperti ini ya. Ada sedikit melewati harga garis pada umumnya. Karena ya itulah yang namanya market. Nggak semestinya harus 100% sama ya. Bisa jadi ya ini merupakan trik para pemain besar untuk mengenai area ya batas stop loss teman-teman atau batas jual ruginya. Nanti saya akan membahas ini di video yang lain. Nah, khusus yang untuk resisten ya. Resisten itu kalau dalam bahasa Indonesianya sederhana adalah menahan. Yang artinya ada ya harga yang menahan atau garis yang menahan harga tadi. Nah, kalau kita bisa lihat ini ya, artinya di sini resisten merupakan kebalikan dari garis support tadi. Nah,
Kalau kita lihat di sini ya, di saat itu harga mengalami uptrend ya, ini ada yang menahan ya harga itu untuk tidak bisa melewati batas harga tertingginya. Yang artinya ini potensial terbesarnya ya, atau majority potensial itu harga akan kembali di bawah turun. Yang sebelumnya harga itu uptrend ya, keluar ini garis resisten, lalu harga mulai kembali turun, membentuk kembali fase downtrendnya. Dan kalau kita sambungkan kembali dengan tutorial yang kemarin ya tentang fase uptrend, downtrend, dan sideways, itu benar menyambung kembali dengan rumusnya. Nih misalnya ya, ini dalam fase resisten ya, ini harga itu membentuk nih ya, lower high maaf, ini terbentuk harga lower low, lalu lower high, terus lower low, terus lower high, dan kemudian membentuk harga kembali lower low ya. Begitu juga ini dalam fase uptrend ya, ini juga bisa ngebentuk fase ya, fase uptrend, downtrend, sideways ini bakalan terbentuk lagi dengan rumusnya ini. Nah, jadi dengan dasar seperti ini teman-teman udah pasti paham lah ya dengan secara sederhana bahwa area support adalah area ya yang disokong untuk menahan harga untuk tidak jauh turun lebih dalam lagi, sehingga potensial terbesar dia harga akan kembali memantul ke atas. Dan kebalikannya di area resisten adalah sebuah garis atau area yang menahan harga untuk tidak naik jauh lebih tinggi lagi, dan potensial besarnya itu harga akan kembali menurun. Yang artinya support dan resisten ini adalah merupakan garis area reversal atau pembalikan harga. Oke? Nah, itu dia. Lalu yang kedua ya. Jadi sebenarnya adalah support dan resisten ini merupakan ya, kita di support dulu ya. Jadi support ini merupakan behavior atau ya kebiasaan pasar secara natural atau secara alami para pelaku pasar untuk mengantri beli saham. Nih misalnya ya. Jadi ini merupakan behavior ya atau memang bias ya, karakter ya pada umumnya para pelaku pasar untuk mengantri ya beli untuk harga saham. Jadi ketika harga itu masih di atas, mereka lebih menunggu harga di bawah ini untuk ngebeli, yang artinya mereka akan tahu bahwa di area support adalah harga cocok untuk membeli saham karena mereka akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah ya. Ya, jadi di sini merupakan area entry ya para investor maupun trader saham. Nih. Nah, oke. Lalu begitu juga dengan area resisten. Jadi resisten merupakan behavior ya atau karakter ya secara natural maupun alami para pelaku pasar untuk mengantri jual saham. Nah, begitu juga dengan resisten ya, kebalikan dari support tadi. Jadi di resisten merupakan ya behavior para pelaku pasar secara natural maupun secara alami untuk mengantri jual harga sahamnya. Misal mereka kan sudah beli nih di harga support, jadi mereka itu akan mengantri di area resisten. Kenapa di area resisten? Ya karena disitulah tempat para ya trader maupun investor dari dulu ya, ini udah hukum alamnya, itu untuk mengantri area jualnya itu di area resisten. Misal mereka kan udah beli nih di bawah nih di area support ya, hingga nanti dia jumpai nama area resisten seperti ini ya mereka udah jual. Ketika area dijual itulah harganya itu mulai kembali turun ya. Lalu biasanya pasar itu bereaksi kembali lagi untuk menguji coba di area resisten. Lalu setelah ini ada reaksi ya, harga jual besar di saham. That's why kenapa harga saham yang terlalu banyak orang ngejual itu ngebikin harga sahamnya itu kembali turun. That's why kenapa fase uptrend tadi orang pada jual nih. Akhirnya karena kebanyakan yang ngejual inilah ngebentuk harga menjadi turun kembali atau membentuk fase downtrend dan ngebentuk fase downtrend terbaru ya, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, begitu ya teman-teman semuanya ya. Begitu juga dengan support, karena banyaknya para investor dan trader yang ngebeli di harga bawah tadi itu ngebentuk fase yang downtrend tadi itu menjadi uptrend, menjadi reversal hingga membentuk rumus higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke ya.
Jadi itulah kesimpulan sederhana ya kenapa resisten dan support itu terjadi ya, karena itu udah behavior ya, itu udah karakter para pelaku pasar dari dulu sampai sekarang, itu nggak bisa dibantah lagi teman-teman ya. Nah, oke ya, jadi antara satu ya dari bentuk ya pola karakter trennya sudah saya jelaskan, dan kedua kenapa itu bisa terjadi sudah saya jelaskan juga. Mungkin teman-teman kalau misalnya lupa ya bisa dimundurin video ini atau diulangi lagi dari awal. Oke, kita langsung saja ke contohnya ya. Kita ke yang ketiga nih. Saya besarin dulu bagaimana kita cara memakai support dan resisten ini, dan juga bagaimana cara kita menentukan area beli dan jualnya. Nah, nih ya. Oke, ini yang ketiga ya. Nah, contoh yang pertama ya. Kenapa harga ya dan support resisten itu terjadi ya? Itu karena merupakan reaksi pasar yang berujung membentuk sebuah tren. Yang mana ini sudah saya jelasin ya. Tren ini di yang pertama ya, yang kedua ini merupakan yang udah saya jelasin barusan, yang kedua. Jadi karena reaksi pasar itulah ngebentuk suatu tren di support dan resisten. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, di saat harga ya, di saat harga itu mengalami fase downtrend ya, di sini merupakan ternyata ada area resisten yang setelah fase downtrend itu harga kembali naik ya. Dia ini sedang menguji coba area harga ini. Nih, dicobanya lagi kan. 1, 2. Nah, akhirnya harga kembali turun. Dan pencobaan area ya, yang ini ya, mencoba area di sebuah garis, itulah yang dinamakan dengan area resisten. Ketika harga ingin mencoba untuk kembali naik tetapi tidak kuat dijebol ya, ternyata di sini banyak orang yang mengantri jual. Seperti yang udah saya jelasin yang kedua tadi di area nomor 2, poin 2. Nah, di sini akhirnya harga kembali turun. Dan ketika di harga ke bawah, ternyata para pelaku pasar atau behavior secara natural tadi, orang udah pada banyak ngantri untuk beli saham Adaro ini. Nah, itu yang dinamakan nama garis support ya, atau ada yang menyokong harga untuk kembali naik ke atas. Sedangkan resisten ini merupakan ada orang-orang atau para pelaku pasar yang menahan harga untuk tidak kembali naik ke atas, ingin membawa harganya itu jatuh dahulu. Artinya di sini resistennya orang pada ngejual dan support ini orang udah pada ngebelik. Sehingga sudah 2 kali titik support ini disentuh, harga langsung mantul naik ke atas ya. Atau harga itu reversal kembali naik ke atas. Ya, di sini titik supportnya. Lalu ya teman-teman ya, kalau kita bisa lihat di sini, dengan adanya support ya dan resisten tadi, itu juga akan ngebentuk yang namanya tren baru yang sudah saya jelasin di video sebelumnya. Seperti ini contohnya ya. Ini sudah ada area resisten 2 kali yang sudah dibentuk sehingga membentuk tren terbarunya. Nih kita bikin dulu ya garis trennya. Nah, ya teman-temannya jelas ya seperti yang udah saya bikin kemarin. Jadi dengan adanya resisten ini ngebentuk harga itu menjadi untuk lebih downtrend lagi ya. Nah, jadi di sini maaf dulu ya teman-teman ya, ini saya salah bikin ya. Ini seharusnya lower low ini, bukan lower high ya. Nah, ini juga ini merupakan lower high ya, maaf. Ini merupakan lower high. Dan ini merupakan lower low. Nah, jadi dengan adanya support dan resisten ini ngebentuk harga itu untuk ya, karena resisten ini tadi harga tuh menahan, artinya yang harganya tuh seharusnya naik kan itu menjadi reversal yang seperti udah saya jelasin di pertama kali tadi. Sehingga harga itu ngebentuk kembali namanya lower high ya, lower low, lower high, dan lower low. Oke. Begitu juga dengan area support. Nah, ya.
Di area support pun masih melakukan hal yang sama ya. Nih, saya copy dulu ya. Bentar. Nah, oke. Nah, jadi untuk di area support tuh juga melakukan hal yang sama. Jadi di saat dia fase downtrend ini udah ngejumpain titik supportnya, disitulah area terjadinya pembalikan arah. Seperti ini ada lower high ya, ini lower low. Nah, ternyata di fase downtrend ini ya, minor downtrend ya, ini ternyata ada garis supportnya yang bikin harga itu kembali naik. Tapi apakah semua dalam resisten dan support ini hanya ada fase downtrend saja sebagai penanda? Tidak, tentunya ada fase uptrend. Tapi karena ini yang terlihat kita hanya ada fase downtrend, ya saya ngebikin ini. Tetapi untuk kedepannya jika ada kebalikan harga ya, ternyata di area resisten dan supportnya itu ada fase uptrend, ya kita tetap masih bisa memakainya. Di mana kita ngejumpa untuk area uptrend di resisten dan supportnya, itu kita akan melihatnya di harga, tentunya di harga-harga puncak atau harga-harga di atas. Ini karena harganya ini Adoro udah di bawah ya, udah di bawah banget nih. Nah, that's why kenapa ini kebanyakan kita ngelihat fase downtrend ya, atau minor downtrend. Tetapi kalau kita lihat harganya itu udah di puncak ya, atau di atas, tentunya kita akan melihat yang namanya fase uptrend ya. Oke. Nah, langsung kita ke contoh yang keempat. Nah, jadi poin keempat ini merupakan contoh yang kedua. Yang tadi poin ketiga adalah contoh yang pertama. Nah, di sini ya, saya sini dibikin ya, pullback ya, itu merupakan pergantian posisi support dan posisi resisten. Maksudnya apa ya? Nanti di sini ya teman-teman. Poin ya keempat ini atau contoh kedua merupakan contoh bagi teman-teman tahu di mana area untuk buy ya, atau area untuk beli, dan mana area untuk kita sell atau area untuk kita ngejual sahamnya. Nah, yaitu dengan metode pullback atau area metode untuk percobaan kembali harga untuk menyentuh di garis support dan resisten. Ini saya jelasin. Nah, ini kan harga dalam fase pertama ini merupakan downtrend ya. Ketika menjumpai garis supportnya ya, garis support, harga itu sempat tertahan nih. Harga sempat tertahan, tidak langsung tembus ke bawah. Nah, ketika menjumpai garis support dan ternyata ya sellernya itu lebih gede atau orang yang ngantri jual itu lebih besar ya daripada bayarnya atau para pembelinya, sehingga harga itu menembus harga ke bawahnya. Nah, ini kan turun nih. Tetapi ya ternyata reaksi pasar secara alami itu pengen ya harga saham Adoro ini untuk kembali meretest atau pullback atau mentes lagi di area garis support ya yang telah menjadi garis resisten. Jadi sebelumnya garis support nih ya telah menjadi garis resisten, itu yang disebut namanya area pullback harga. Nih, akhirnya pasar ini udah mulai reaksi kan, coba lagi lah gitu kan. Ternyata ini tidak bisa tembus harganya. Dan karena itu tidak tembus harganya, akhirnya harga saham Adoro kembali lanjut turun ke bawah. Nah, begitu juga dengan kebalikannya ya. Harga ya area resisten ini bisa menjadi kembali area supportnya. Nah, ya dimana ini merupakan kebalikan dari yang tadi. Nih, ketika ya ini harganya kembali naik nih. Sudah ya, ini dalam waktu 1, 2, 3, 4 ya. Udah 4 hari ini para investor dan trader untuk mencoba menembus area resistennya. Yang mana kan sini area support resisten tadi itu menjadi area resisten, dan ternyata di hari kelima ini sudah berhasil ditembus ya. Nah, cara terbaik kita untuk membeli saham tadi area buy ini adalah untuk menunggu dulu di area buy atau di area titik
resisten tadi menjadi support. Nah, jadi kebalikan ya. Kalau misalnya support ini ya ditembus lalu kembali menjadi area resisten, ya teman-teman harus berhati-hati lagi karena ini akan menjadi area atau harga potensial terbesarnya untuk lanjut turun. Ya, karena kan ini pasar pencoba pullback ya di area resisten ya. Gagal, akhirnya jatuh. Tetapi kalau dia sudah berhasil ditembus area ya resistennya itu yang kedepannya akan menjadi area support seperti ini, disitulah area support ini menjadi titik entry buy atau entry beli teman-teman di saham ya. Bukannya harganya itu ditunggu harga naik, nggak usah. Misal nih contoh-contoh saya kasih ya. Kalau teman-teman nunggu harga ini ngebreak ya, ternyata teman-teman baru beli di sini. Ya, palingan teman-teman hanya mendapatkan profit 6%. Tapi kalau teman-teman memanfaatkan momentum harga beneran ya, pullback tadi ya di area support ini, maka teman-teman bisa mendapatkan profit sebesar 14%. Dan jika teman-teman bisa membaca support dan resisten lebih dalam lagi atau lebih jago lagi ya karena udah bukan pemula lagi, teman-teman bisa profit sebesar 25% di saham Adaro. Jadi seperti itulah cara kita untuk meng-entry buy dan entry sell di saham. Nah, ya, di sini teman-teman saya udah bikin ya kalau memang kita entry di bawah ini kita bisa profit sebesar 60% ya. Oh iya, maaf. Nah, jadi yang cara ketiga ya selain untuk entry buy dan entry sell ini ya, lalu kita menggunakan manajemen keuangan yang benar tuh seperti apa? Misal, nih teman-teman saya kasih contoh ya secara langsung dan tentunya nanti ini contoh sederhana nih. Kalau saya untuk ngejelasin contoh lebih lanjutnya tentunya saya akan ngebikin di playlist selanjutnya yaitu money management atau manajemen keuangan dan di video lainnya saya akan ngebikin playlist psikologi trading atau bagaimana kita memanajemen psikologi saat trading saham maupun investasi di saham. Saya akan bikin video playlistnya. Tapi karena ini saya udah ngejelasin cara untuk area buy atau area sell ya, bagaimana cara membeli saham di area titik resisten yang telah menjadi support atau area pullback. Tentunya saya akan memberikan juga bagaimana cara kita tetap untung atau cuan. Nih contohnya. Misal, teman-teman kan misalnya beli di saham Adaro nih sekitar 10 lot ya atau 1000 lembar saham. Nah, ketika teman-teman ingin ngebelik ya, ternyata dapat nih di harga area supportnya di harga 890. Nah, untuk teman-teman yang ingin TP ya, misalnya teman-teman tahu nih, ini harga Adaro bakalan lanjut naik nih. Tidak bakalan reject lagi ke bawah karena saya yakin Adaro fundamentalnya bagus. Nah, teman-teman bisa menggunakan ya manajemen ini TP1, take profit 1 atau take profit 2. Yang artinya kalau teman-teman membeli 10 lot saham, teman-teman ya untuk di TP pertama, di resisten pertama, teman-teman bisa menjual 60% kepemilikan saham teman-teman yang di Adaro ini atau 6 lot tadi. Oke, di sini TP1 teman-teman ngejual nih 6 lot. Akhirnya di TP kedua teman-teman ngejual sisanya yaitu 3 lot. Yang artinya di TP kedua ini teman-teman udah bisa profit sebesar 100% kepemilikan yang udah dijual. Oke ya. Nah, misalnya teman-teman TPT1 nih, profit sekitar 14-15%. Lalu di TP2 teman-teman bisa profit sekitar 25%. Tujuannya apa? Kita memperbesar TP1 tapi memperkecil TP2 yaitu untuk menghindari seandainya ya teman-teman ya ternyata di sini adalah resisten terbesarnya sehingga harga itu tidak kembali tembus tetapi malah jatuh turun. Ya, berarti teman-teman tetap untung. Kenapa? Teman-teman telah profit 60% dan hanya rugi sebesar 30%. Ya, artinya teman-teman tetap profit. Nah, gitu caranya ya teman-teman semuanya ya. Nah, oke. Jadi terima kasih telah menonton video saya ini.
Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ya, Q&A, request atau apapun itu bisa langsung saja di kolom video saya ini, di kolom komentar langsung saja chat saya. Nah, dan untuk video selanjutnya saya akan ngebikin analisa teknikal yaitu chart pattern dan pola chart yang telah banyak ditunggu-tunggu oleh para follower maupun subscriber saya. Oke ya teman-teman semuanya ya, ditunggu untuk video selanjutnya yaitu chart pattern atau pola chart. So, jangan lupa like, subscribe video saya ini dan aktifkan notifikasi bell lonceng sehingga ketika saya upload video yang sangat daging ya, tutorial seperti ini, teman-teman bisa langsung menonton video saya ini. See you guys in the next my video.